Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Lu kok diam semuanya? Ya, mari kita. Iya, masih adalah sudah pujian semangat ya. Iya, biar kita menikmati sukacita hadirat Tuhan, kemuliaan Allah terus mengalir memenuhi kehidupan kita. Kembali mengucapkan selamat datang untuk Bapak Petrus Ustamu yang sudah boleh berkenan hadir di ibadah kita. Ya, beliau juga selaku ketua, tadi malam kami berjumpa, ketua Ikatan Keluarga Harkus Samet ya, periode ini. Jadi kami bersyukur Bapak boleh bersama-sama kami, keluarga jemaat, untuk menikmati ibadah minggu pagi hari ini. Haleluya. Selamat datang tentunya semuanya bagi keluarga jemaat GBM of Truth. Biarlah kita tetap tinggal dalam kasih sukacita Allah di dalam persekutuan kita. Oleh rohnya, tanpa roh kudus di dalam kita, ada begitu banyak penghalang, ada begitu banyak hal yang bisa membatasi kita untuk kita bisa lebih dekat dalam kita bersekutu, beribadah dan menyembah Tuhan. Sebab itu mari kita izinkan terus roh Allah bergerak, bekerja di tengah kita pagi hari ini. Haleluya. Tema kita pagi hari ini adalah sederhana, anak-anak Allah. Amin. Ya, silakan masuk, Bapak. Mari Bapak, silakan masuk. Iya, masih di depan ini ada kosong. Puji Tuhan. Anak-anak Allah, God's children. Sebagai anak-anak Allah, ini adalah suatu kebenaran, kenyataan di mana seharusnya kita bangga bahwa kita memiliki Allah yang menyebut kita sebagai anak-anaknya. Jujur aja siapa kita ini? Kita adalah manusia yang masih berhadapan dengan begitu banyak kelemahan kita. Ketika kita menghadapi situasi pencobaan, tantangan, ujian dalam kehidupan kita, begitu banyak hal yang kita masih membiarkan hal duniawi, masih kita biarkan kompromi. Sebab itu ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, siapa kita ini? Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Dahsyat, Allah itu Maha Kudus. Maka kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, betapa mulianya keberadaan kita sebagai anak-anak Allah itu sendiri. Betapa ajaibnya rencana yang Allah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Sebagai anak-anak Allah, sebagaimana Bapa di dunia, tidak ada Bapa, ayah, orang tua di dunia yang memiliki rencana, rancangan yang buruk terhadap anak-anaknya. Lebih-lebih lagi Bapa kita yang di surga, ketika menjadikan diri kita sebagai anak-anak Allah, berarti Allah sudah memikirkan. Perhatikan, Allah mikir tentang kita. Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu. Orang kita anak-anaknya kok. Kita ini bukan orang luar loh. Kalau masuk dalam kata anak, itu sebuah hubungan yang sangat luar biasa. Ada anak angkat, ya misalkan ada anak tiri, apalagi anak tetangga, ya toh. Pasti kan tidak menjadi suatu yang lebih dekat kepada kita daripada ketika kita berkata, ini anak kandung, jujur. Seberapa dekat kita dengan anak-anak. Tapi kalau itu ada ikatan darah yang lebih kuat, itu akan membuat kita lebih dalam kita mengekspresikan kasih kita sebagai orang tua. Karena ada rasa tanggung jawab. Ada sebuah pemikiran, aduh bagaimana nanti ke depan dengan anak-anak kami. Bisakah mereka melewati, menghadapi tantangan zaman di tengah begitu banyak kondisi-kondisi saat ini yang tidak mudah. Ada begitu banyak hal. Sebagai ayah yang melahirkan, yang membesarkan bersama ibu, tentu saja orang tua ya, sudah memikirkan. Karena itu kita mempersiapkan. Lihat anak-anak kita, bukti bagaimana kita sebagai orang tua memikirkan. Anak-anak itu tidak mikirin bagaimana dia harus pakai popok. Siapa yang mikirin pakai popok? Ada kan abah, jangan lupa mah, popokku belum diganti nih. Ada bayi yang umur 3 bulanan, setahun sudah bisa ngomong sini. Jangan lupa ini, sebentar lagi aku akan sekolah playgroup loh. Tolong carikan playgroup saya yang terbaik. Sebentar lagi aku akan masuk PAUD. Tidak ada anak-anak mengerti. Kita orang tua sudah membuat grand design, membuat sebuah rencana yang luar biasa sejak dari anak-anak. Hal-hal apa yang harus
harus menjadi hak milik mereka untuk mereka nikmati, baik secara manusia untuk mereka alami kebutuhan secara fisik, baju, makan, minum. Tidak perlu minta, sudah diberikan semuanya. Sampai di mana nantinya mereka harus sekolah, sampai di mana kemudian mereka melanjutkan pendidikan yang mempermudah, menolong mereka untuk mencapai tujuan yang lebih baik, bahkan lebih baik daripada kita sebagai orang tua. Itu pasti menjadi sebuah konsep berpikir setiap orang tua. Kalau kita aja memiliki sebuah rancangan yang sedemikian luar biasa, apalagi ketika Allah itu berkata, kamu ini anak-anak Allah, kamu ini anak-anakku. Betapa hebatnya seharusnya kita mengerti apa yang Allah akan buat, apa yang Allah akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebab itu mengenali keadaan sebagai anak-anak Allah, Allah mau menyatakan, hei, kita ini punya identitas, punya status. Anak itu adalah status. Makanya bukti status itu ada akte kelahiran. Tanpa akte kelahiran tidak akan ada bukti pengesahan ini anaknya siapa. Penting sekali untuk menyatakan identitas ini anak siapa. Anak itu setiap hari lahir di rumah sakit di seluruh penjuru dunia. Begitu banyak. Coba kalau nggak ada identitasnya ini anak siapa, ketuker aja. Ya, pasti akan begitu. Anak orang bule, ya semuanya sama. Lu ini anak yang mana? Masih kecil kan, susah membedakan. Biasanya mirip-mirip kalau masih kecil. Nanti baru sudah gede baru kelihatan. Atau kecuali kalau ada tanda lahirnya. Oh, baru ada. Ini kenal saya, ada tanda lahirnya di badannya, di belakangnya. Baru. Tapi kalau pada umumnya seperti mirip semua bayi itu dalam segala hal. Tapi begitu dia memiliki status identitas dalam pengesahan, mulai dari pihak rumah sakit, bidan mulai mengurus, membicarakan persiapan keluar dari rumah sakit bahwa anak ini adalah anak tuan dan nyonya Allah. Itu sudah menjadi sebuah tanda bahwa anak ini sudah memiliki identitas. Identitas ini penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sebab itu Allah menyatakan dirinya kepada kita sebagai anak-anak Allah, supaya sungguh identitas kita sebagai anak-anak Allah itu nyata, bekerja. Kita tidak menjadi anak-anak yang sama dengan dunia ini, karena kita punya identitas. Bayangkan anak pejabat aja bangganya bukan main. Anak presiden aja pasti luar biasa. Contohnya lagi, apalagi kalau anaknya bisa mengikuti jejaknya. Pak Presiden anaknya berhasil jadi wali kota Solo yang sekarang ini. Hebat. Pasti kebanggaannya luar biasa, masih muda lagi. Sudah bisa menjadi wali kota mengikuti jejak bapaknya. Ini luar biasa. Pasti kita bukan bilang prestasinya, kebanggaan yang dimiliki. Kenapa? Ada status, anak siapa ini? Amin. Setiap kita, kalau kita dikenal, pasti orang akan bicara anak siapa. Itu adalah identitas kita. Setiap orang akan dikenali melalui identitas. Tapi kalau tidak ada identitasnya, bagaimana orang bisa dikenal? Makanya kita bukan hanya punya akte kelahiran, kemudian kita akan masuk dalam daftar kakak. Begitu muncul sekarang ini lebih lagi dan online, data online, diklik nomor kakak kita langsung ketahuan anggota keluarga, orang tuanya siapa saja, anak-anaknya berapa, lahir, pendidikan saat ini, stratanya, lulus atau masih di SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya data ada. Apalagi secara online yang semakin canggih sedemikian rupa, data-data pribadi kita semakin ungkap. Adalah untuk mempertegas identitas. Dulu kita bisa punya orang Jakarta, orang Surabaya, kalau ngomong KTP bisa punya 10 untuk main kibul-kibulan, iya toh. Ya, saat ini dia pakai KTP sini Medan, saat di sana dia pakai KTP Makassar, saat di mana-mana untuk melakukan berbagai cara dan sebagainya. Tetapi sekarang nggak bisa. Begitu online masuk, oh KTP bapak yang asli, bapak berdomisili di sini. Sebab itu sebagai tanda pengenal, tanda identitas dalam segala sesuatu. Demikian juga ketika Allah menyebut, memanggil kita, hei, Allah sedang memberikan sebuah identitas loh. Kalau kita dikenal sebagai anak Allah, tentu saja ada suatu kebanggaan. Seperti yang sudah kita kagumi, sudah kita mengerti bagaimana Allah pasti mempersiapkan pada kita sebagai anak-anaknya hal-hal yang sangat baik. Sebab itu Allah menjanjikan bahwa rancangan yang dia berikan pada kita bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29:11. Sebab kita ini adalah anak-anak Allah. Tapi rancangan
damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Karena kita adalah anak, tetapi kalau kita bukan anak, dibiarin, terserah, dan sebagainya. Kita akan kehilangan status ketika kita tidak mengenal bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita kehilangan status, sebagaimana yang harus kita ketahui identitas, di dalam identitas itu Allah sebenarnya mau berbicara, ada hak istimewa, privilege, hak istimewa. Sebab itu anak itu akan menjadi ahli waris. Inilah hak istimewa. Sebaliknya kalau bukan anak, bagaimana dia bisa punya hak istimewa? Bapak Ibu, ketika Allah memanggil kita sebagai anaknya, maka sesungguhnya Allah pertama memberikan sebuah identitas. Tujuan identitas ini supaya kita mengerti bagaimana kedudukan kita sebagai anak di hadapan Allah. Bahwa kita ini punya Bapa di mana kita bisa ngadu. Coba, gimana anak pasti ngadunya ke bapaknya. Tidak mungkin ke om, tantenya, apalagi tetangganya. Pasti ke bapaknya. Dia kalau aku pasti ke orang tuanya. Jadi dengan identitas kita tahu siapa diri kita, kedudukan kita, dan kepada siapa kita mengadukan segala sesuatunya. Sampai kemudian akan terjadi perbedaan. Perbedaan sebagai anak-anak Allah dan bukan anak Allah. Sebab itu bukti perbedaan itu adalah anak akan menerima hak istimewa. Tapi yang bukan anak tidak memiliki hak istimewa. Anak akan menerima warisan. Tidak mungkin kita memberikan warisan kepada yang bukan anak. Warisan itu akan jatuh pada anak. Itu sesuai dengan identitas daripada anak itu sendiri. Sebab itu ketika Allah menyatakan kehendaknya untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, betapa hebatnya yang seharusnya kita tahu rencana Allah ke depan untuk kita. Bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang seharusnya mengerti kita punya hak-hak yang istimewa. Dalam PBB itu ada negara-negara yang punya hak istimewa, namanya hak interpelasi. Hak ketika rapat tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Ini negara-negara 5 besar, hak veto. Amerika, Cina, negara-negara besar Rusia, Inggris, Jepang. Tidak banyak. Begitu forum membicarakan ini, tapi kalau mereka katakan tidak, maka itu menjadi sebuah kajian yang bisa menolak. Biarpun forum pertemuan PBB bisa menghasilkan sebuah keputusan yang persentasenya banyak, tetapi ketika salah satu negara pemilik hak interpelasi atau hak veto mengatakan kami tidak setuju, ini masih dipertimbangkan. Tidak bisa langsung dilaksanakan. Kenapa? Karena ada pemilik hak istimewa. Sama seperti kita dalam kenyataan konstitusi bernegara. Presiden punya hak istimewa. Menteri-menteri punya hak istimewa. Mereka tidak bisa diadili dengan sembarangan. Butuh suatu hal yang betul-betul mengizinkan untuk mereka masuk dalam perkara konstitusi. Lebih-lebih lagi presiden. Presiden tidak gampang untuk diadili. Kenapa? Karena mereka punya hak istimewa. Nah, Allah memberitahukan hal ini kepada kita bahwa kita ini sebagai anak-anak Allah. Allah mau beritahukan kita ini punya hak. Jangan kehilangan hak istimewa itu. Ketika engkau ada dalam kesulitan, dalam masalah, seharusnya kita bisa mengadu, Bapak, aku punya masalah. Seharusnya kita ngomong sama Bapak, karena kita ini anak, kepada kita diberikan hak istimewa untuk kita menerima janji, menerima pertolongan, menerima kuasa, menerima kekuatan, menerima segala hal-hal yang sungguh sangat memberikan pada kita sebuah perbedaan antara kita dengan dunia. Sehingga dunia bisa tahu, kok bisa kamu luar biasa? Karena aku punya Bapak yang memberikan padaku hak istimewa, karena aku anak. Sebagai anak aku menerima hak waris. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Mari kita lihat firman Tuhan. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga kita disebut sebagai, memang ditegaskan lagi, memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal. Artinya beda, dunia tidak bisa mengenal. Bagaimana kok bisa kita mengalami hal-hal yang sangat baik? Kok bisa kita mengalami mujizat? Kok bisa kita mengalami keajaiban? Kenapa kita mengalami kemudahan? Kenapa kita mengalami sesuatu yang tidak dialami oleh orang lain? Karena Allah menjadikan kita anak-anaknya. Kita memiliki hak istimewa yang tidak diberikan Allah kepada orang dunia. Orang dunia dalam
dengan kesulitan, kesusahan mereka, mereka tetap larut dalam ketidaktahuan, kebuntuan. Karena mereka tidak tahu kepada siapa mereka mengadu. Mereka tidak punya Bapa yang sempurna, tidak punya Bapa yang kekal sebagai miliknya, di mana mereka bisa berkata sebagai seorang anak untuk bisa berbicara kepada Bapaknya. Karena mereka tidak memiliki identitas. Tidak ada identitas berarti tidak mengalami pengakuan sebagai anak. Tidak memiliki pengakuan sebagai anak berarti engkau tidak memiliki hak istimewa. Kita memiliki hak istimewa, Bapak Ibu. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah sebagai Bapa. Dunia ini mengenal Tuhan sebagai Allah, tapi untuk menjadi Bapa itu tidak ada konsep Tuhan sebagai Bapa. Hanya dalam kekristenan yang menyatakan Allah itu sebagai Bapa. Untuk menyatakan apa? Suatu kedekatan, suatu hubungan. Sebab itu kalau kita tidak menggunakan hubungan ini, hak istimewa ini untuk ngadu kepada Bapa, berarti tanpa kita sadar kita meniadakan hak istimewa kita itu hilang. Kalau kita tidak punya hak istimewa, berarti kita sama dengan dunia. Kalau sama dengan dunia, berarti nasib kita akan sama dengan dunia. Dunia susah, kita ikut susah. Dunia mengalami masalah, kita akan mengalami masalah. Dunia tidak punya jalan keluar, tidak punya jawaban, tidak punya cara menyelesaikan. Kita pun akan ada di area yang sama. Kenapa? Karena kita lupa, identitas kita itu adalah God's children, anak-anak Allah loh. Gunakan hak istimewa. Karena itu Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami. Panggillah dia Bapa. Kepada siapa kita telah mengadu? Sudahkah kita menggunakan hak istimewa sebagai anak-anak Allah? Bagaimana kita mengalami mujizat keajaibannya kalau kita tidak menyadari bahwa kita punya Bapa yang sudah memberikan hak istimewa itu kepada kita, untuk kita bisa menyatakan segala sesuatunya, menyampaikan segala sesuatu. Iblis berusaha mengaburkan identitas kita. Kita memang tinggal di dunia, Bapak Ibu. Kita sama dengan dunia, kita kerja, kita beraktivitas dengan dunia, kita di jalan-jalan yang sama. Sama-sama tinggal di Manokwari, pasti lewat Jalan Merdeka, pasti lewat Jalan Brawijaya, pasti sesuai dengan rute jalan. Baik kita ke kantor, kita pulang, baik kita mengurus sesuatu. Kalau kita urusan capil, pasti sama semuanya. Pasti akan lewat Polda Lama, karena satu jalan. Tapi di sini bukan berarti kemudian kita sama dalam mengalami kehidupan. Beda. Keadaan yang kita jalani di dunia ini boleh sama, tetapi kenyataan yang kita alami, yang hidup dalam hidup kita, itu berbeda. Apa yang membedakan? Ya tadi, karena kita hidup bukan berdasarkan semata-mata oleh karena apa kata dunia, tetapi apa kata Tuhan, yaitu Tuhan yang berkata kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hei, kamu anak-anak Allah loh. Jangan bekerja dengan cara-cara dunia. Jangan berpikir dengan cara-cara dunia. Artinya cara-cara dunia bukan berarti kita tidak perlu bekerja di dunia. Bukan. Cara-cara dunia jangan kompromi dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Jangan kompromi dengan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kamu ini anak-anak Allah. Seharusnya kamu mengerti bagaimana Allah bekerja di dalam kita. Walaupun kita melakukan hal sama dengan dunia, tetapi kita memiliki sebuah cara, solusi, tindakan-tindakan sebagai milik Allah. Karena kepada kita diberikan hak istimewa. Walaupun dunia katakan dunia bisa salib kita dengan caranya yang begitu canggih, dengan segala sesuatunya dia bisa menyalib. Tapi kalau kita bergerak dengan cara Allah, memang kelihatannya lambat tapi pasti, Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih mana? Cepat tapi kemudian dunia ini kayak roket. Roket itu tapi kemudian turunnya cepat. Tapi kalau anak-anak Tuhan itu kelihatannya slow but sure. Kelihatannya pelan tapi pasti, Bapak Ibu. Kelihatannya sedikit demi sedikit, tapi ini mulai membangun sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena Allah sendiri yang membangunnya di dalam kita. Karena kita, kenapa Allah tidak langsung berikan yang besar? Tidak, Allah mau melatih sebagai anak. Melatih sebagai anak. Orang tua tidak akan menjadikan, jangan mau suka jadi anak manja. Banyak kita mau menjadi orang Kristen menjadi anak manja. Oh, yang semuanya kalau kita butuh langsung dijawab. Kadang Tuhan memang sebagai Bapa mengajar, sabar dulu, belajar berdoa, belajar bertekun, belajar bahkan kalau perlu sudah bertekun dalam doa ibadahmu, tambahkan dengan puasamu. Supaya apa? Supaya kamu menjadi dewasa, kuat di dalam Tuhan. Bukan suatu hal yang manja. Anak manja sedikit minta, sedikit ada masalah, minta jawaban segera. Tuhan tidak demikian. Menjadi anak-anak Allah, Allah punya cara dalam membawa kita mengalami hal istimewa. Sampai kita sendiri pun diajar dengan jalan-jalannya. Ini yang Allah kehendaki supaya kita mengerti. Sebab itu Galatia pasal yang ketiga 26. Kita buka Galatia. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam
Kristus Yesus, kita anak-anak Allah semua. Ibrani 3:26. Karena kamu semua adalah, kita semua adalah anak-anak Allah. Allah tidak memandang muka, Allah tidak memandang bulu. Allah tidak mengenal anak yang bukan anak. Semua kita anak-anak Allah. Sebab itu seharusnya kita, karena apa? Karena iman, Bapak Ibu. Ketika kita percaya kepada Allah ini, dunia tidak menjadi anak-anak Allah karena mereka tidak percaya. Kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka pun akan menjadi anak-anak Allah. Mereka pun akan menemukan jalan Allah. Bagaimana Allah akan memberikan hak istimewa untuk menerima pertolongan, jawaban, kelegaan, mujizat. Tapi karena mereka tidak percaya, mereka berjalan dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan segala yang mereka andalkan. Dan apa yang mereka bisa capai dengan semuanya. Tapi sebagai anak-anak Allah, iman, kita punya iman kepada Bapa. Kita mengadu, kita berseru, Bapa, aku anakmu. Aku butuh pertolonganmu. Aku minta ini, aku minta itu. Dengan kondisi yang ada. Kalaupun Bapak mengajar kita untuk sebagai anak manja, nanti dulu ya, pasti ya. Kita sebagai anak nurut. Tidak mungkin anak melawan orang tua. Kalau anak melawan orang tua berarti ya dia bukan lagi anak. Ya, tapi kalau sebagai anak kita pasti iya Bapak. Kalau sabar ya, masih tunggu lagi 2-3 bulan ini ya. Kita ikuti, tapi yang pasti lambat tapi pasti. Bukan lambat tapi enggak jelas, kabur. Bukan demikian. Segala sesuatu yang dari Allah, kenapa? Allah sudah memastikannya melalui janjinya. Sebab ayat 27 kemudian mengatakan, karena kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, kita juga telah mengenakan Kristus. Kita punya kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Melalui baptisan, apa yang menyebabkan kita disebut anak-anak Allah? Ketika kita percaya dan dibaptis. Markus 16 ayat 16 mengatakan, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidak percaya bahwa Allah, Yesus Kristus Tuhan adalah anak Allah yang telah datang sebagai juru selamat bagi dunia ini. Dan oleh melalui dia Allah, sehingga kita pun disebut sebagai anak-anak Allah. Dia yang sulung, dia anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah. Kita adalah saudara daripada anak Allah yang sulung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Betapa ajaibnya sehingga kita disebut sebagai saudara Tuhan Yesus. Di dalam apa? Di dalam roh. Melalui apa ya tadi? Karena kamu semuanya yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini ayat yang 28 dikatakan, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi. Itu hanya untuk orang Israel, hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk keturunan Abraham secara daging siapa. Itu tidak mengenal firman namanya. Firman Allah ini sudah nyata dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahwa hak istimewa ini sudah diberikan sesuai dengan perkataan ayat 26. Sebab kamu semua menjadi anak Allah bukan oleh karena status keyahudianmu, keisraelanmu, status dagingmu, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Maka kita semuanya sama di hadapan Allah, kita punya hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Amin. Sebab itu ayat 28 tidak ada perbedaan, Bapak Ibu. Janganlah mikir, wah orang Yahudi lebih pintar dari kita. Siapa bilang? Kalau engkau punya iman, percaya kepada Allah yang mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, Allah pun sanggupkan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, sama seperti Allah memakai mereka. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Allah tidak memandang muka. Kita semuanya adalah anak-anak Allah. Jelas ayatnya mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada lagi hamba atau orang. Tidak ada perbedaan. Siapa yang mau percaya menerima Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan sebagai Allah dan juru selamat dalam hidupnya, maka kita disebut, maka mereka disebut anak-anak Allah. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua, kita semua adalah dalam Kristus Yesus. Kita ini satu, Bapak. Sebab itu tidak boleh ada suatu perbedaan. Saya lebih ini dari kamu. Saya lebih begini daripada kamu. Tidak ada. Tidak boleh ada perbedaan di antara kita, karena Allah sendiri yang menyatakan hal itu. Bahwa kamu semua adalah anak-anak Allah oleh karena iman. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara Yahudi, Yunani, orang hamba atau merdeka, orang laki-laki atau perempuan. Karena kita semuanya adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka 29 penutupnya ini loh, privilege, hak istimewa. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak, ini loh Bapak Ibu,
Kita ini milik Kristus. Kita pun walaupun tidak secara daging lahir sebagai keturunan orang Israel, tapi itu tidak menghalangi kita. Karena kita ini milik Kristus. Lebih tinggi mana Abraham dan Kristus? Ya Kristus dong. Ya, Kristus adalah Allah Tuhan di atas segala sesuatunya. Sebab itu apa yang Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, itu juga sanggup kita terima sebagai anak Allah. Kalau Allah bisa memberkati Abraham, Ishak dan Yakub dan segenap keturunannya, kita pun termasuk orang-orang yang berhak menerima janji yang sama. Karena kita adalah milik Kristus dan kita pun termasuk keturunan Abraham. Karena apa? Karena iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada perbedaan. Sebab itu mari miliki yang istimewa ini. Orang yang memiliki yang istimewa itu nampak dalam kehidupan. Dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan, saya anak Allah. Coba kalau seorang anak pejabat. Lihat anak pejabat kan banyak yang mentang-mentang. Apalagi semakin tinggi anak menteri, lihat dan sebagainya. Dulu dikenal dengan nama keluarga. Iya. Orang kalau nama dari keluarga itu, wih, mau kata belece, referensi manapun mau halangi, mau tanda tangan orang kuat di daerah langsung minggir semua. Begitu ada kata belece dari keluarga, anak ini badan langsung. Kenapa? Ada hak istimewa. Kenapa kita mesti takut dengan apapun yang kita hadapi di dunia ini? Dunia boleh takut menghadapi situasi dunia karena mereka orang dunia. Mereka tidak memiliki Allah. Mereka tidak punya Bapa kepada siapa mereka harus mengadu. Karena itu mereka tidak punya hak istimewa untuk mereka dapat mempercayai bahwa pasti ada pertolongan atas setiap kondisi yang mereka alami. Karena itu manusia dunia ketika mereka tidak ada jalan keluar, mereka stres, mereka depresi, dan tidak sedikit yang kemudian putus asa. Dan pada akhir hidupnya, lihat hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang kemudian suicide, bunuh diri. Karena mereka bukan anak-anak Allah. Tapi saudara dan saya adalah kita anak-anak Allah. Harusnya dalam hal apapun jangan, amin, Tuhan, santai aja. Engkau Bapakku, aku anakmu. Dan jikalau kita milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji. What kind of promises do you want from God? Janji macam apa yang kita mau minta dari Allah? Apa yang Allah tidak bisa beri? Bapak Ibu seluruh kita perjanjian lama, nubuatan-nubuatan ini sudah terjadi justru pada abad 21. Israel merdeka tahun 1948. Sebelum 1948, siapa Israel? Kere itu bahasa, ya bahasa tahu kere ya, itu miskin. Israel no government, no nation. Tidak ada pemerintahan, tidak ada bangsa. Selama berapa tahun? Bukan hanya 500 tahun, bukan hanya 1000 tahun. Selama 2500 tahun. Without state, tanpa negara. 550 sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum 550 SM, sebelum Masehi. Sebelum Tuhan Yesus lahir. Israel itu sudah tumbang di tangan Babel, Nebukadnezar, di tangan Media Persia, dan sebagai tumbang. Mereka terus dikuasai, dijajah. Kemudian Yunani dengan Alexander menguasai. Yunani kemudian ditaklukkan oleh Julius Caesar abad 300 sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus. Pemerintahan Romawi menguasai, yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Itulah salah satu penguasa pemerintahan Romawi yang ada di tanah Yehuda Israel, Pontius Pilatus. Yunani ditaklukkan oleh Romawi. Di mana status Israel? Budak. Daniel boleh menjadi orang cerdik cendekia, intelektual yang hebat, tapi itu tidak berarti kemudian memerdekakan bangsa Israel. Dia tetap bawaan daripada raja-raja Babel, raja-raja Media Persia. Persia itu sekarang ini Iran, Babel itu sekarang ini Irak. Ya. Mereka jadi bawaan, jadi nggak pernah jadi state, tidak pernah bernegara. Dengan kata lain, nubuatan Alkitab itu justru digenapi pada abad 20, 21. 1948 baru mereka merdeka. Salah satu founder nationnya, pendiri bangsa itu adalah Albert Einstein. Pemenang Nobel matematika fisika yang luar biasa. Upahnya, hadiah yang besar itulah. Untuk dirinya sendiri aja Albert Einstein gak peduli. Yang penting dia memberikan sesuatu untuk bangsanya. Makanya rambutnya jabrik, gak pernah masuk salon. Potong rambut aja gak pernah. Kumisnya gak karu-karuan. Padahal duitnya berjibun. Itu dia sumbangkan. Untuk apa? Membeli tanah-tanah di Palestina. Untuk kemudian mempersiapkan negara Israel merdeka. Ini luar biasa. Baru pada 1990, makanya jangan heran sekarang ini bukan hanya kemerdekaan di abad 20 yang Tuhan berikan pada Israel. Artinya firman ini digenapi dan kita pun juga keturunan Abraham.
Karena kita juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Artinya kalau firman ini digenapi atas Israel sekarang, tidakkah ini juga harus digenapi dalam kita? Sebab kita juga adalah anak-anak Allah. Sebutkan semua tokoh IT. Facebook punya siapa? Orang Yahudi, Mark Zuckerberg. Google punya siapa? Anak Yahudi itu muda-muda semua. Mark itu masih muda, masih 30-40 tahun. Sudah jadi miliarder. Bukan miliarder, kalau miliarder masih cuma kelas miliar. Triliuner sudah. Itu asetnya udah ribuan triliun, Bapak Ibu. Belum lagi Google. Google Sergey Brin dan Larry Page. Satu Yahudi Amerika, satu Yahudi Rusia. Join sama-sama bikin bisnis IT. Itulah Google. Ya. Mau ngomong apa lagi di seluruh Bill Gates itu masih darah Yahudi. Pialang saham kelas dunia yang bisa mengobok-obok pemerintahan ekonomi dunia. Siapa dia? Yahudi, George Soros. Raja media dunia ini. Tadinya tinggal di Australia. Begitu dia ekspansi ke Amerika. Justru semua majalah, koran, majalah sampai koran-koran. Mau Time, mau apapun, magazine yang terkenal. Itu milik orang Yahudi yang namanya Rupert Murdoch. Tokoh ekonomi dunia yang berkuasa. Tadinya menjadi 6-7 pemerintahan presiden Amerika dari Ronald Reagan sampai terakhir dia George Bush Junior. Dia masih menjadi seorang pakar pengamat ekonomi, menjadi penasihat ekonomi Bank Federalnya Amerika. Bank Federal itu kayak BI Indonesia yang mengontrol bank-bank Indonesia, bank-bank. Itu orang Yahudi. Namanya Alan Greenspan. Sekarang dia masuk ke UE, masuk ke United of Europe, masuk ke Eropa bersatu, menjadi penasihat ekonomi. Umurnya sudah berapa? Hampir 90 tahun. Tapi otaknya tidak berarti kemudian jadi lambat laun. Tetap digunakan, tetap berpikir. Yang saya pikirkan, gajinya 7 periode presiden aja sudah timbul berapa? Kok masih mau kerja lagi? Kok masih mikir? Berarti dia bukan lagi mikir soal uang, tapi dia mikir soal bahwa dia harus tetap berkarya. Kalau uang sudah lebih dari segalanya. Itu kelebihan. Tapi sekali lagi pertanyaan, apakah ini hanya untuk Yahudi secara fisik? No! Ibrani jelas katakan, Ibrani pasal 3, maafkan saya, Galatia pasal 3, 29. Karena kita dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah dan berhak untuk menerima. Kita ini punya ahli. Makanya Galatia 4 ayat 7 mengatakan apa? Galatia 4 ayat 7 lanjutan daripada ini. Itu bicara, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Dan jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Kita ini pemilik istimewa. Seharusnya di kota ini kalau ada orang hebat, itu anak Tuhan. Orang yang terkenal pandai, orang yang terkenal bijaksana, orang yang terkenal kaya. Kalau ada di luar anak Tuhan, harusnya kita malu. Di mana anak-anak Allah? Anak-anak Allah yang serius. Makanya saya tadi malam kata saya berani menyebut Dokter Terawan. Buktikan level kelasnya sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan itu seharusnya world class, kelas dunia. Saya tidak katakan menjadi duniawi, bukan. World class itu kemampuan kita itu mampu bersaing dengan dunia. Kok bisa Pak, tidak berlebihan? Karena hak istimewa. Firman Allah perjanjian baru dan jelas mengatakan, kamulah terang. Terang kita ini terang kelas dunia, Bapak Ibu. Terang itu tidak hanya bicara soal pelayanan firman, mimbar yang kelas yang cuma, bukan. Tapi hidup kita yang membawa dampak pengaruh sampai dunia. Kok bisa ya? Melalui prestasi, melalui pencapaian, melalui keahlian, melalui bakat, melalui setiap hal. Seharusnya kita tahu kita ini anak Allah. Kita punya istimewa. Kalau kita bekerja, kita minta, Tuhan terangi aku. Tuhan tunjukkan, aku tidak tahu. Tapi bersamamu Tuhan, karena aku adalah anakmu. Kalau Bapa, engkau sanggup menyingkapkan apa yang dunia tidak lihat. Temanku, sainganku tidak lihat. Bapa, engkau mampu menunjukkan padaku, sehingga aku mampu bergerak lebih daripada orang lain. Kenapa? Karena orang lain tidak bisa tahu. Orang lain tidak bisa lihat. Kenapa? Karena mereka bukan anak. Allah menyingkapkan misteri dunia ini hanya kepada anak-anaknya. Sebab itu kita tidak kaget. Bapak Ibu lihat, yang top di IG itu anak Tuhan juga. Selebgram IG, bayangkan main di IG, anak Tuhan. Saya ikuti berita murid teladan, the best student, mahasiswa yang sudah college selesai hari ini, dengan nilai 3,93 bidang hukum. Itu adalah nasional terbaik. Itu adalah mahasiswa Undana, Kupang. Anak Tuhan, marganya ADOE. Lihat, dari Kupang bisa muncul prestasi tertinggi hukum, menjuarai pertandingan nasional dalam bidang apapun juga berkaitan dengan hukum, konstitusi kah, tentang pemilu kah, tentang penyelenggaraan pemilu yang bagaimana.
Semuanya itu. Kenapa? Ya tadi kita ini anak-anak Allah loh. Lu nggak ada yang amin lagi. Masih bengong, masa sifat lo. Kita seringkali kan mikir, masa sih Glembosi kata orang Jerman, orang Jawa maksudnya. Malah asa ini kan siapa? Lu memang kamu bukan siapa-siapa, tapi jangan remehkan Allah yang ada di dalam kamu. Yang kamu banggakan bukan bakatmu, bukan talentamu kalian, tapi kamu sebagai anak-anak Allah. Itu yang harus kita banggakan, yaitu kita punya warisan sebagai anak-anak Allah, karena kita pun disebut sebagai keturunan Abraham. Lihat keturunan Abraham sampai hari ini memenuhi bumi. Yahudi kalau muncul, yang jadi suaminya Maya itu sekarang ini Jack, siapa itu? Ya saya tahu adiknya Irwan, ya terima kasih. Adiknya itu seangkatan saya, tidak seangkatan langsung. Ya terkenalnya dia 2 tahun di atas saya. Terkenal jago DJ, jago ini. Selalu kita coba dasar Yahudi apa aja dia pelajari. Yahudi Surabaya mereka itu. Irwan Musri sama Jackin Musri. Adiknya lebih keren, lebih semuanya. Ya tadi punya kelebihan gitu loh. Nakal padahal, tapi kalau dia ngerjain sesuatu itu tidak pernah biasa-biasa hasilnya. Kok bisa? Selalu kita bilang dasar Yahudi. Kita juga Yahudi rohani. Amen. Kita nggak perlu harus Yahudi daging, Bapak Ibu. Yahudi itu apalah, dikubur mati juga sama kok. 1 kali 2. Tapi kalau kita Yahudi rohani, itu kekal, sempurna sampai selamanya. Mari miliki warisan ini, kenali identitas kita. Banyak kita meletakkan identitas kita, tidak sadar. Begitu mengalami masalah yang berat, persoalan yang tidak mungkin kita bisa lalui, kemudian kita tidak tahu lagi dari mana. Sekedar engkau tahu aja bahwa engkau punya identitas anak-anak Allah, dan di balik identitas itu engkau punya privilege. Makanya anak Pak Jokowi yang di Solo jadi wali kota, pengawalnya itu bukan ajudan biasa, itu pas pampres, karena dia anak presiden. Pengawalnya walaupun dia wali kota Solo, dia pas pampres, pasukan pengaman presiden, kelas A-nya Indonesia yang mengawal dia, karena dia anak. Pengamanannya itu kelas VIP. Apalagi kita. Amin. Kita harus sadar, aku anak Allah. Iya ada. Kita semua anak. Jangan katakan aku anak raja, kamu anak siapa? Lu kan jangan. Kita harus ngomong lagu itu. Aku anak raja, anak Allah, punya kuasa istimewa. Sebab itu Yohanes pasal pertama ayat yang 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberinya kuasa. Nah, bicara anak berarti saya katakan tadi, anak itu bicara darah daging. Kalau anak kita itu lahir dari keturunan DNA kita. Kita tahu proses bersalinnya, kita tahu di rumah sakit mana, kita ikuti perkembangannya keluar dari tangan bidan sampai ke kamar, sampai semuanya data-data dibuat, kita ikuti. Pertanyaannya, kalau kita sebagai anak Allah, kapan kita dilahirkan sebagai anak Allah? Kalau anak-anak ini kita kan proses kelahiran. Sebab 1 Yohanes sebelumnya kita kesan Yohanes 1 ayat 13 kemudian dikatakan, setelah tadi kita buka ayat 12, orang-orang yang dilahirkan atau diperanakan bukan dengan darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan manusia, melainkan dari Allah. Bapak Ibu, menjadi anak-anak Allah ini kenapa kita memiliki hak istimewa? Kita ini mengalami sebuah proses kelahiran yang luar biasa. Kita ini bukan mewarisi hak anak-anak Allah semata-mata karena orang tua kita Kristen, kakek nenek kita Kristen, nenek moyang kita Kristen, kemudian kita Kristen. Bukan. Menjadi anak-anak Allah itu berarti kita mengerti, kita tahu bagaimana Allah melahirkan kita. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan manusia. Itu memang betul secara daging. Saya punya anak Gabriel, Joseph David, Mikael, ini tidak. Tapi memastikan mereka untuk menjadi anak-anak Allah itu tergantung mereka sendiri dengan Bapa di surga. Tidak tergantung saya sebagai ayah jasmaninya. Mereka yang harus mengalami keadaan dilahirkan sebagai anak-anak Allah.
Sebagai bapak jasmani saya ayahnya, tetapi sebagai bapak ayah rohani yang sempurna itu adalah bapak surgawi. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi anak-anak Allah untuk punya bapak surgawi? Ini ada proses untuk dilahirkan. Sebab itu 1 Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, setiap 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang dilahirkan dari Allah tidak dapat berbuat dosa, karena benih ilahi tetap ada di dalam dia. Lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ada proses kelahiran, ada proses dilahirkan. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia born again. Mulai nangkap born again? Apa itu istilah born again? Dilahirkan kembali. Reborn atau born again, lahir baru atau dilahirkan kembali. Itulah hal yang harus kita miliki. Bagaimana sekarang pertanyaan supaya saya memiliki hak waris, hak istimewa sebagai anak Allah? Bapak Ibu, itu bukan sekedar sebuah kekristenan kita lanjutkan dari orang tua, bukan. Memang secara jasmani orang tua Kristen, kita ikut Kristen. Tapi secara rohani yang otentik menyeluruh, kita harus mengalami kelahiran kembali. Namanya anak itu harus dilahirkan. Dilahirkan oleh Allah, Bapa yang menjadi Bapa memperanakan kita. Bayangkan untuk anak aja memakai istilah anak, dilahirkan anaknya di bumi. Di bumi ini melalui perawan Maria. Lebih-lebih lagi kita sebagai anak-anak Allah secara rohani. Dengan cara bagaimana kita diperanakan? Itulah dengan ungkapan rohani yang seringkali kita katakan disebut dengan kelahiran kembali. Lahir. Mari kita lihat langsung topik ini melalui Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 7. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus. Ia adalah seorang pemimpin agama. Ia datang pada waktu malam, ayat yang kedua. Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Ya Rabi, aku tahu bahwa engkau adalah seorang guru yang diutus oleh Allah, sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Tuhan Yesus tidak tertarik dengan pujian. Wih, engkau hebat Tuhan, engkau dahsyat, apalagi yang memuji ini. Lihat ini, pemimpin agama. Pemimpin agama. Bukan orang biasa, pemimpin agama. Coba kalau kita yang memuji orang hebat, pasti kita langsung, iya Pak, masa enggak tahu saya? Pasti. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak mau kemana-mana? Tuhan Yesus mau to the point. Kebutuhan orang ini adalah, engkau boleh memiliki status agama di dunia secara hebat, tapi kebutuhanmu yang utama bukan soal pengetahuan agama. Bukan soal kamu bisa menghafalkan Alkitab ini dengan begitu hebat. Bukan soal kamu mengetahui bagaimana sejarah perjalanan bangsa Israel. Bukan hanya sekedar kamu tahu sebagai orang Yahudi siapa bapak-bapak nenek moyangmu yang harus kamu ketahui bagaimana warisan rohani itu diberikan melalui Abraham, Ishak dan Yakub sampai pada Musa. Bukan itu. Yang penting adalah maka ayat yang ketiga, aku berkata, maka Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kebutuhanmu Pak, engkau sudah kelas teologi, kelas S3, engkau memang doktor teologi, engkau sudah punya pengalaman, engkau sebagai imam kepala agama, engkau pasti punya pengalaman berkhotbah, konseling, menasihati, mentoring, memimpin seminar-seminar kelas dunia. Tapi yang kau butuhkan bukan semua pengetahuan itu. Yang kau butuhkan adalah engkau harus bayangkan Bapak Ibu lahir kembali. Dia pasti seorang tua, bisa jadi lebih tua dari Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus umurnya cuma sampai 33 tahun. Berarti orang ini lebih tua, senior. Tapi Tuhan katakan, Bapak saya tidak gila pujian Anda. Terima kasih Anda muji. Tapi tidak diucapkan. Tuhan langsung mengatakan, Anda butuh. Bayangkan ini orang tua. Dia langsung, makanya dia berkata kemudian pada ayat keempat, bagaimana mungkin? Maka berkatalah Nikodemus kepadanya, ayat keempat, bagaimana mungkin itu terjadi? Sebab dia sendiri, aku ini orang tua. Masa aku sebagai orang tua masuk dalam rahim ibuku untuk dilahirkan lagi? Dia berpikir menurut logika manusia, dia tidak mengerti apa itu lahir baru. Sebagaimana banyak orang Kristen, yang penting dia tahu segala sesuatu tentang kekristenan, pengetahuan, tapi tidak pernah mengerti kebenaran yang utama dalam kekristenan. Bukannya sekedar kita lahir Kristen atau kita beribadah secara Kristen, tapi kita harus sampai pada titik ini. Sudahkah kita born again, reborn, lahir baru? Nikodemus sendiri langsung dituju Tuhan, engkau harus lahir baru. Lahir kembali, kalau tidak, engkau tidak akan selamat. Ada banyak orang bangga dengan pengetahuan agama. Tapi sebenarnya yang utama itu adalah
Sudahkah kita lahir baru? Ini jawaban Tuhan Yesus. Ayat yang kelima, Tuhan Yesus menjawab ketika dia, bagaimana mungkin aku yang sudah tua ini kembali lagi ke rahim ibuku dan kemudian aku dilahirkan lagi? Karena kamu berpikir secara manusia. Pekerjaan Allah itu tidak bersifat manusia. Bukan secara manusia berpikir, tapi itu di dalam roh, oleh rohani. Sebab itu kata Tuhan Yesus selanjutnya ayat yang kelima, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan dari, ayat yang kelima, air dan roh, maka ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan, ayat yang keenam, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan roh adalah roh. Kerajaan Allah atau kebenaran yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah itu adalah nilai rohani, Bapak Ibu. Makanya tidak peduli bagaimana keadaan manusiawi kita secara daging. Kita mungkin kata dunia bodoh, kita kata dunia miskin, kita kata dunia tidak bisa apa-apa. Tapi kalau engkau punya warisan sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu, itulah yang membedakan kita dan orang dunia. Bukan daging, memang roh. Roh itulah yang membangun kita, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Sebab itu janganlah kamu heran, aku harus berkata kepadamu, ayat yang ke-7. Kamu harus, sebab itu jangan heran, aku berkata kepadamu, kamu harus reborn. Bapak Ibu, dunia kitab suci agama apapun tidak punya istilah ini. Ini konsep hanya dialami oleh orang Kristen. Karena hanya Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa dan menyebut umatnya sebagai anak. Konsep agama dunia itu hanya umat dan Tuhan. Makanya mereka selalu memiliki bayangan bahwa ada batas. Mana mungkin bisa ketemu Tuhan, apalagi Tuhan yang turun dari surga ke bumi jadi manusia, mati di kayu salib. Bagi mereka itu konsep yang sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena selalu mereka anggap bahwa ada batasan antara manusia dan Tuhan. Memang ada batasan, tapi Allah sudah mematahkan batasan ini dengan mengutus anak tunggalnya. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan kalau tidak ada jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah? Dan jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah bukan kemampuan kita, bukan pengetahuan teologi seperti Nikodemus. Itu tidak menyelamatkan kamu. Yang menyelamatkan kamu adalah jika engkau dilahirkan kembali dengan kata yang dimulai, aku percaya bahwa anak Allah Mesias Yesus Kristus adalah Tuhan. Siapa percaya dibaptis akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Engkau harus dilahirkan kembali. Apa kata sederhana lahir kembali? Air dan roh. Itulah yang disebut dengan baptis. Jadi baptisan, Bapak Ibu, ini bukan sekedar kita berendam, dicelup, ditenggelamkan. Itu makna rohaninya sangat luar biasa. Ini bicara kata yang dipakai lahir baru. Dunia tidak kenal, dunia itu kenalnya reinkarnasi. Kita tidak mengenal reinkarnasi. Reinkarnasi, maaf, dalam Alkitab itu sesat. Reinkarnasi itu artinya orang yang hidup hari ini akan hidup lagi pada masa akan datang. Kalau hari ini dia hidup baik, dia akan mengalami hidup yang lebih mulia daripada keadaan sekarang ini. Karena dia hitungannya amal baiknya. Dia akan hidup lagi di masa yang akan datang. Kalau dia buruk hari ini, maka ke depan dia akan mengalami keadaan yang lebih buruk. Maaf kata, bisa jadi dia akan menjadi binatang. Makanya, maaf saya harus sebutkan, orang India, Hindu, binatang-binatang tidak boleh diapa-apain. Makanya kera dibiarkan, gajah, tikus-tikus pun dibiarkan. Itulah menjadi sumber penyakit. Kenapa? Mereka katakan, oh itu jiwanya orang yang hidup pada masa yang lalu, dia melakukan yang jahat. Nah sekarang ini, jadi kita pukul, dia sedang bereinkarna. Kita tidak kenal reinkarnasi. Setiap orang yang sudah meninggal akan berhadapan dengan takhta pengadilan Tuhan. Kita meninggal di dalam Tuhan, maka mahkota kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Sebab itu kita mengenal reborn, lahir. Nah ini konsep dalam mudah, bagaimana casingnya sama, tapi bisa membuat isinya lain. Seharusnya kan handphone baru, itu biasanya disertai casing baru. Lihat handphone terbaru, mau iPhone selalu casingnya, isinya pun fitur-fiturnya lebih canggih. Itu pun casingnya dibuat lebih menarik. Dulu handphone gede-gede, kayak wah bisa dilempar dan sebagainya. Tapi sekarang semakin mini dan sebagainya, dan canggihnya luar biasa. Casing sama isinya mengikuti. Demikian juga, bayangkan Tuhan kita hebat, casingnya Freli yang sama, yang masih ada tanda-tanda mungkin bekas kejahatan, bekas hal apapun di masa lalu, itu tidak bisa dilupakan. Tetapi dalamnya, rohnya, hatinya diubahkan. Itulah yang disebut reborn, lahir baru. Dan siapa yang bisa membuat itu? Hanya Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Sebab kita disebut sebagai anak-anak.
Karena kita dilahirkan kembali. Secara singkat, bagaimana pemahaman kita tentang lahir kembali? Dua hal yang penting. Kelahiran kembali itu bicara mati, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin bicara kebangkitan kalau kita tidak mengalami. Kalau bangun itu dari tidur. Tapi kalau mati, itulah kebangkitan. Yang Allah berikan di dalam kehidupan kita itu adalah bangkit. Kita mengalami trilogi kehidupan Kristen seperti ini. Lahir, mati, tapi yang terakhir ingat ini. Engkau pasti bangkit. Kita lahir sekarang ini, katakanlah satu kali saya akan meninggal oleh karena suatu hal, saya mati, tapi saya di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam Roh Tuhan. Dalam hidup ini juga, kita ini dilahirkan kembali di dalam Tuhan. Ketika kita lahir kembali pada Tuhan, kita diberikan hak istimewa. Begitu kita punya hak istimewa, pasti kita punya visi. Kira-kira dengan hak istimewa ini, apa yang saya mau gunakan? Tapi begitu kita kerjakan visi kita berdasarkan istimewa, ternyata jalannya buntu. Disitulah proses yang kelihatannya kita mati. Yusuf begitu dapat mimpi, tiba-tiba besoknya gak lama dia justru teraniaya oleh kakak-kakaknya sendiri. Di situ mimpinya buyar, mimpinya habis, dia mati. Tapi kemudian keadaan seperti mimpi buyar itu mampu dibangkitkan Allah justru di Mesir. Bagaimana Allah memberikan karunia yang luar biasa itu, dia mampu menafsirkan mimpi yang luar biasa itu. Sampai kemudian dia mengalami kebangkitan visi, kebangkitan mimpi yang pernah dialami masa remajanya, bahwa inilah janji Tuhan, warisan yang Allah berikan sebagai istimewa. Yusuf, engkau tidak selamanya akan menjadi budak di Mesir, tapi akan datang waktunya, saya katakan tadi, lambat tapi pasti. Yusuf terbuang berapa kali, masuk penjara, kemudian masuk jadi budak di rumah Potifar, masuk penjara, tapi kemudian keluar dan menjadi orang hebat. Ini proses kematian, kemudian mengalami kebangkitan dan cara supranatural. Siapa yang sangka bahwa justru dari dalam penjara Yusuf muncul sebagai seorang pemimpin yang berkuasa di Mesir. Itulah dilahirkan baru. Begitu dilahirkan baru, kita memiliki warisan, hak istimewa. Pertanyaannya, untuk apa hak warisan ini? Kita pasti punya visi. Tuhan pakai aku, Tuhan berkati hidupku, aku mau melakukan ini, aku mau menjadi berkat, aku akan memuliakan engkau dengan segala talenta yang kau berikan, dengan hak istimewa aku miliki di dalam Tuhan. Ketika kita berjalan dengan visi, tiba-tiba ada tembok tebal. Kita nabrak tembok dulu, Tuhan kok tembok tebal, kok ada jurang, Tuhan bagaimana aku tidak bisa melalui ini. Di sini kita mengalami kematian secara rohani. Daud juga diurapi menjadi raja, tapi tidak lama kemudian dia justru dikejar-kejar Saul, lari-lari di padang gurun. Tapi justru setelah itu kebangkitan. Ingat trilogi kehidupan Kristen. Mungkin hari-hari ini kita sudah lahir baru, tapi kenyataan tapi hidup saya masih susah masalah. Mungkin kau sudah mengalami proses kematian. Sepertinya visi itu buyar, sepertinya harapan itu tidak ada, tapi tidak berarti warisan hak istimewa itu nggak ada. Kematian melalui masalah itu tidak menghapuskan hak istimewa. Percayalah hak istimewa itu. Sampai pada waktunya dari kematianmu, Allah akan bangkitkan visimu, Allah akan bangkitkan mimpimu, Allah akan bangkitkan tujuanmu. Berapa lama? Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh, lihat Dokter Terawan aja, grafiknya. Tidak usah dokter, lihat Pak Jokowi. Masa kita kalah sama Pak Jokowi? Trennya Pak Jokowi itu cepat sekali. Wali kota 2 periode kalau tidak salah. Periode kedua nggak lama, 2 tahun langsung jadi gubernur DKI. Gubernur DKI 2 tahun langsung jadi presiden. Enak sekali gitu. Padahal bukan anak-anak. Apakah Tuhan tidak bisa buat sama kita? Dokter Terawan dipecat dari ID, license praktek kedokterannya dipecat, malah dia diangkat jadi menteri. Jadi menteri dia mulai juga diserang lagi. Iya, masuk dalam penggantian menteri, reshuffle. Tidak berarti dia kemudian mimpinya bubar. Dia tetap berkata, aku anak Allah, aku punya istimewa. Ini tidak bisa membuyarkan mimpi yang Tuhan berikan. Dia kerja, hasilnya menghasilkan vaksin Nusantara. Ketika dia sedang bekerja untuk menghasilkan vaksin, sudah ada sodoran dari pemerintah, tanda tangan, Pak siap jadi apa? Duta besar Spanyol. Duta besar Spanyol masih dibutuhkan. Ini loh Bapak Ibu. Artinya cepat. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan itu prosesnya nggak lama.
Tapi yang buat kita lama, Tuhan katakan kamu itu masuk dari Mesir ke tanah perjanjian itu 40 hari. Tapi yang membuat kalian berputar-putar adalah keadaanmu sendiri. Yang memperlama keadaan kita hanya diri kita sendiri. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ingatlah bukti nyata. Kok bisa ya cepet ya? Seharusnya orang yang kemarin di reshuffle itu sudah gak diperhitungkan. Seharusnya nanti dulu lah, break dulu. Ini tidak. Kenapa? Karena beliau juga tetap sebagai anak Allah memiliki warisan, hak istimewa, dia tetap bekerja. Prestasinya langsung terdengar dunia. Dokter itu masih hebat loh. Biarpun dipecat hebat. Coba kalau kita sudah mulai tidak dihargai, diturunkan, kita mulai langsung malas. Semuanya serba sesuatunya trennya negatif. Kita tidak berbuat sesuatu. Kita sepertinya kehilangan harapan, padahal kita punya Allah. Kita ini anak-anak Allah, kita punya hak istimewa. Tapi kita kemudian membuyarkan itu semuanya. Padahal sesungguhnya Allah punya proses kebangkitan. Apa yang tadinya mati, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Siap untuk bangkit dalam Kristus. Satu ayat meneguhkan hal ini. Roma 6 ayat 11. Dimulai ayat 10. Sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa, dan kehidupan Kristus adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah ayat 11, Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaklah kita memandang bahwa kita mati terhadap dosa, tetapi kita hidup bagi Allah di dalam Kristus. Ini artinya baptisan. Kita sudah mati. Tuhan sendiri mengatakan, aku telah mati oleh karena dosa, dan aku pun hidup bagi Allah. Ayat yang ke-10. Demikian hendaknya kita juga telah mati bagi dosa. Sebelumnya lihat sekali lagi. Tuhan pun mati karena dosa satu kali dan itu selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Lebih-lebih lagi kita sebagai anak-anak Allah. Kita pun mengalami kebangkitan dan kehidupan oleh karena Allah yang bekerja melalui rencana dan kehendak-Nya. Amin. Akhirnya yang kedua itu bicara life, kehidupan. Dikatakan di sini kehidupan bagi Allah. Bila mana pertanyaan kehidupan bagi Allah itu bekerja? Kita buka Roma 8 ayat 11. Kematian gampang ya belajar. Kalau kita semakin mencintai firman Tuhan, ternyata firman Tuhan itu punya struktur. 6:11, Roma 8:11, 6:11 bicara kematian, 8:11 bicara kehidupan. Dan jika roh Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Roh Allah, Roh Kudus. Inilah proses kebangkitan. Makanya ketika kita dibaptis, ketika kita dibaptis air, dan jika engkau tidak dilahirkan kembali dalam air, dalam roh, dalam air berarti engkau dikuburkan, ditenggelamkan, mati bersama Kristus. Maka ini sebagai gambaran kita dikubur bisa. Ketika kita keluar dari air, kita keluar, maka Roh Kudus seperti burung merpati turun atas kita. Itulah Roh Kudus. Roh Allah itu memberikan pada kita kehidupan yang baru. Itulah lahir baru, manusia baru, ciptaan baru, born again. Roh Kudus berkarya kepada kita. Setelah di Roma 6:11 kita dikuburkan dalam baptisan, demikian kita membawa kematian Kristus bersama-sama dengan kita terhadap dosa. Maka kita pun keluar dari air membawa kehidupan yang baru melalui kebangkitan Kristus. Tubuh kita yang fana mati oleh karena dosa, tapi hidup dalam kemuliaan Allah. Sekali lagi kita baca, jika roh Dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan juga casing yang jelek ini, casing yang bisa memberikan ingatan manusia lama kita. Ini memang tidak berubah, tapi semuanya akan dihidupkan. Maka Ia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Tubuh kita yang fana ini, Freli yang fana ternyata masih berguna bagi kerajaan Allah. Freli yang penuh kekurangan ini masih ada bekas dulu nakal, dulu dengan matanya najis, telinganya suka mendengarkan gosip. Jangan, ini masih berguna bagi Allah. Yaitu melalui apa? Melalui rohnya yang diberikan kepada kita. Roh Kudus itu yang mengagret bagian hati dalam sehingga kita, dosa engkau masa laluku, dosa engkau di belakangku. Hari ini aku mengalami hidup yang baru. Masa depanku adalah Kristus, kemuliaan Allah, dan aku disebut sebagai anak-anak Allah. Lahir baru, hak istimewa Allah sediakan bagiku. Bila mana kita tubuh fana kita dihidupkan, yaitu roh yang diam, oleh roh yang diam di dalam kamu. Sebab itu ayat 14 dikatakan, sebab semua orang, ayat 14 tetap pasal yang sama Roma 8. Sebab semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah, sebab, lanjutkan lagi ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita tidak kenal takut.
takut dengan masalah, takut dengan keadaan sulit, takut dengan... Karena roh menghidupkan. Roh di dalam kita nih. Pak, saya takut kembali ke jatuh dalam dosa yang lama. Tidak. Itu kan pikiranmu seperti Nikodemus. Bagaimana mungkin saya masuk rahim ibu? Pikiranmu kalau roh Allah di dalammu. Bila roh Allah ada, amin, di dalamku, ku kan menari. Bukan hanya menari. Aku akan bersaksi, aku akan melayani Tuhan, aku akan bekerja, dan tidak ada roh yang dapat mengalahkan aku. Sebab roh di dalam kita lebih besar daripada roh. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita tidak perlu lihat ke sana. Tidak ada ketakutan. Sebaliknya di dalam kita, roh kita menerima roh yang menjadikan kita sebagai anak Allah, anak-anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru, inilah kita kenal Bapa. Oleh roh Allah kita bisa berseru, ya Bapa, ya Tuhan. Roh Allah menghidupkan, mengajar kita, mengingatkan kita akan istimewa. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Kamu anak. Sebagai anak melalui rohnya engkau bisa berseru, Bapa, tolong aku. Dan hal itu adalah, kesaksian itu adalah benar. Sebuah kebenaran itu harus disertai dengan kesaksian. Kesaksian itu benar. Lihat Alkitab itu sangat validitasnya. Itu terlalu berlebihan. Tidak, pada ayat selanjutnya, ayat 16 dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita untuk menyatakan bahwa kita adalah, apalagi yang kurang. Roh itu bersaksi. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 mengatakan, inilah Tuhan Yesus Kristus yang datang dengan air dan darah, bukan hanya dengan air, tapi dengan air dan darah. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Air dan darah. Karena roh yang memberi kesaksian. Roh adalah kebenaran. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6. Inilah Yesus Kristus. Inilah dia yang telah datang dan air dan darah. Air dan darah itu berarti sepenuhnya manusia. Tubuh kita ini terdiri dari air dan darah. Makanya kenapa terjadi peristiwa penombakan? Itu Tuhan izinkan supaya betul-betul teruji Tuhan Yesus itu manusia. Maka dikatakan keluar air dan darah. Karena dia memang harus sepenuhnya menjadi manusia supaya dosa-dosa kita ditanggungnya. Tapi itu memberikan sebuah kesaksian di bumi supaya kesaksian itu kuat. Roh yang memberi kesaksian, dan kesaksian itu adalah benar. Kita kaitkan Roma 8 tadi ayat 16. Roh itu bersama, Roma 8:16. Roh itu bersama-sama dengan roh kita, bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah. Jadi tidak ada yang meragukan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah kita punya hak warisan. Kita akhiri Roma 8 ayat 17. Kembali ke Roma 8 ayat 17. Dan jika kamu adalah anak, kamu juga adalah, maksudnya, lihat itu. Sampai diberitahukan maksudnya, apa maksudnya. Allah mau ngomong, hei kita anak-anak Allah loh. Adakah kita masih berhadapan dengan dunia ini dengan sebuah cara hal-hal yang sama dengan dunia, yang duniawi? Kita ini anak-anak Allah. Kita punya hal-hal yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh dunia ini dalam hal apapun. Maksudnya adalah kita adalah orang-orang yang berat menerima janji-janji itu yang diberikan untuk menerimanya bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kita menerimanya bersama dengan Kristus. Kristus bersama kita. Karena kita ini anak Allah, karena Kristus di dalam kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dan Kristus sebagai anak sulung, kita anak-anak Allah. Kita ini keluarga saudara, bayangkan. Maksudnya kita ini akan menerima semuanya itu bersama-sama dengan Kristus. Sebab itu dikatakan, makanya tentang penderitaan. Yaitu supaya kamu yang menderita karena Kristus, kamu juga akan turut dimuliakan. Penderitaan tidak masalah bagi kita. Dunia ini apapun karena kita punya Allah. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekali lagi, Israel itu wajar ya. Penderitaan mereka itu amat sangat ringan. 2.500 tanpa negara. Indonesia yang dijajah Belanda 3,5 abad. 350 tahun. Jepang 3,5 tahun. Israel 2.500 tahun.
Dari Abraham sampai kepada keturunan yang dipimpin oleh Musa untuk keluar itu jarak 430 tahun. 430 tahun Abraham itu sudah dikasih penglihatan, vision. Keturunanmu akan ada di sebuah negeri yang akan menjajah mereka. Tapi aku akan mengeluarkan mereka dari sana untuk membawa mereka kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan Israel 2500 ini loh? Kalau kita gagal mengenali diri kita sebagai anak-anak Allah, maka kita kehilangan hak istimewa. Israel meniadakan hak istimewa itu yang membuat mereka terbuang sebagai anak Allah 2500. Baru kemudian mereka sadar di abad modern ini. Loh, emangnya Israel di zaman Tuhan Yesus gak ada yang bertobat? Bapak Ibu, Israel di zaman Tuhan Yesus, kecuali yang pengikut Kristus yang disebut Kristen, itu baru sungguh-sungguh. Semua orang Israel pikirannya politik, merdeka secara politik, punya negara sendiri. Tapi mereka tidak mementingkan hal rohani, tidak pikirkan tentang keselamatan, tentang Kristus, tidak ada. Itu yang menyebabkan mereka terus tidak mengalami sungguh hak sebagai anak Allah. Karena mereka lebih berpikir secara duniawi, secara daging. Baru proses terjadi sampai di abad modern ini. Kita ingat bagaimana mereka mengalami Holocaust, genocide. Orang Yahudi masuk di ruang beruap. Jutaan orang, camp. Orang-orang Yahudi di Eropa itu. Oleh tokohnya yang terkenal yaitu Hitler. Dan yang menyedihkan, siapa Hitler? Hitler itu waktu kecil ingin jadi pendeta, Pak. Ironinya ketika dia menjadi dewasa justru menjadi seorang tirani yang kejam. Saya baca sedikit biografi Hitler, sedih sekali. Orang cita-citanya dulu jadi pendeta, kok bisa? Itulah, kalau mulai kehilangan hidup sebagai anak Allah, tidak lagi memiliki hak istimewa, kehidupan kita akan dikuasai oleh dunia. Dunia akan dengan kejam menyergap kita. Dunia akan dengan kejam melakukan segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Kita lupa bagaimana seharusnya kita membangun status identitas kita sebagai anak Allah. Sebab itu hari ini kalau kita sudah mengerti bagaimana hidup anak-anak, mari kita bangun. Semua itu pasti Tuhan. Lihatin penderitaan macam apa. Di akhiran penderitaan pun lihat kita akan mengalami kemuliaan bersama Kristus. Bahkan Paulus memberikan penegasan tentang penderitaan. Ini kan satu ayat terakhir, Roma 8:18 penutup. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan Allah Bapa Ibu. Kemuliaan sebagai anak-anak Allah yang tidak dapat dibandingkan. Yaitu tadi apabila kita sadar bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita punya hak istimewa asal kita datang mengadu Bapa. Seperti dikatakan oleh Roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Tidak ada kata. Tuhan pasti berada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Sebelumnya Paulus berkata, Roma 8 ayat 31, apakah yang kita katakan tentang sebab itu, apa yang kita katakan tentang semua? Jika Allah di pihak kita. Pertanyaannya, bagaimana bisa kita pastikan Allah di pihak kita kalau kita tidak menjadi anak-anak Allah? Kita harus menjadi anak-anak Allah supaya Allah di pihak kita. Sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya, tentang masalah, tentang persoalan, tentang kesusahan, kesulitan. Kalau Allah menjadi Bapa bagi kita, maka kita anak-anaknya, Allah akan memberikan hak istimewa. Kita akan dapat melewati apa yang kita lalui. Amin. Pagi hari ini mari kita bangkit sebagai anak-anak Allah. Alami hak istimewa. Kita ini orang-orang spesial. Seharusnya kita tidak tertunduk, lesu, menyerah dengan keadaan nasib, tidak. Kita tegak dan berkata, Allah Bapa, Engkaulah Bapakku, akulah anakmu. Kau berikan pada aku warisan. Aku punya hak istimewa. Aku tidak peduli kata orang apa. Aku tidak peduli dengan potensi yang aku lihat dalam diriku. Banyak kelemahan, kekuranganku. Tapi Allah yang tidak melihat casing, melihat luar, tapi yang dalam, asal kita mau mengalami reborn, lahir kembali menjadi anak-anak Allah, kemuliaan Allah pasti nyata bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Apa yang sedang kau rasakan, kau alami, kekurangan, keterbatasan, ketidakmampuan, arahkan hatimu. Bahkan segala kelebihan, kecakapan, kepandaian, serahkan semuanya. Biar Allah sendiri yang memberi
Segala sesuatu yang kita tidak miliki, yang tidak punya, segala sesuatu yang tidak ada pada kita, Allah yang memberi. Allah yang menyatakannya, sebab kita adalah anak-anaknya. Dan segala yang sudah diberikan oleh Allah, kemampuan, kecakapan, biar Allah melipat kali gandakan, menjumlahkannya dengan lebih lagi. Engkau yang sudah diberikan kemampuan, kecakapan, talenta, hal-hal yang spesial secara alami, biarlah Allah sendiri yang menambahkannya, memperkaya kita di dalam kekayaan kasih karunia-Nya, kekayaan kemuliaan dan kuasa-Nya. Sebab kitalah anak-anak kebanggaannya. Kepada kitalah Allah mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan namanya. Kalau kita sebagai anak-anak Allah gagal, kita kecewa, kita terpuruk di dunia ini, Allah pun ikut sedih. Kalau kita jatuh, Allah pun ikut mengalami kesusahan kita. Sebab Dia yang berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Allah sedang mempertaruhkan namanya kepada kita. Ketika Ia memperkenalkan kita di hadapan dunia sebagai anak-anak Allah, Allah mempertaruhkan dirinya. Apa yang terjadi dengan kita? Kalau kita gagal, kalau kita tidak mengalami janji Allah, apa yang akan menjadi kata dunia? Sebab itu mari keluarga Allah. Allah tidak merancangkan kegagalan. Allah tidak merancangkan kekecewaan. Allah tidak merancangkan kejatuhan. Allah merancangkan semata-mata kebaikan dan damai sejahtera. Kuasa, kekuatan, kemuliaan. Bagaimana seorang ayah tega meninggalkan anak? Tidak mungkin. Bapa selalu mengasihi kita. Sebab itu mari arahkan hatimu. Berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bapa di surga melihat kami di sini, mengawasi setiap kami, melihat hidup kami. Bangunlah kehidupan yang baru, lahir baru, jadi komitmen yang teguh di hadapan Tuhan. Mati terhadap dosa, mati terhadap hawa nafsu dunia, mati terhadap keinginan-keinginan duniawi yang menjadi pencobaan. Biarlah hidup kita dibangunkan oleh Roh Tuhan, sampai Roh itu sendiri yang mengajar kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu yang menjadi saksi bagi kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab oleh Roh itu kita pun menerima warisan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab itu sekarang jemaat Tuhan, buka hati, angkat tanganmu. Jangan ada yang tertunduk, malu, apapun juga, angkat wajahmu. Allah Bapa di surga itu memandang kita dengan bangga. Allah itu sangat mengeluh-elukan kita. Sebab kitalah anak-anak yang sudah dipilihnya, ditebusnya, diselamatkannya, dan dibanggakannya untuk menjadi alat bagi kemasyuran kemuliaan namanya. Sekarang percayalah, terimalah hak warisan penuh, hak istimewa yang dari surga, dalam kamu menjalani setiap hal, keadaan hidup apapun yang kau hadapi lalui. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam relasi, dalam hubungan, kehidupan sosial, dalam kita menyatakan pelayanan kita kepada Tuhan, dalam segala persoalan, pergumulan, tantangan, percayakan semuanya kepada Allah, Bapa yang selalu mau menyatakan kasih dan karunia-Nya. Percayalah kuasanya terlebih besar untuk memulihkan, mengubahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Sebab Dialah Allah Bapa kita, Allah yang mengatasi segala sesuatu yang ada di bumi seperti di surga. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memberikan hak-hak istimewa bagi kita. Allah memperhadapkan wajah-Nya kepada kita, menyinari kita dengan kasih karunia kemuliaan-Nya. Ditatapnya, dilihatnya, diperhatikan, ditiliknya, diawasi hidup kita, supaya segala sesuatunya terjadi seturut kehendak Allah Bapa. Tangannya terulur menjangkau, mengangkat, menggendong, memeluk kita. Keamanan, keselamatan, perlindungan Allah beri. Bahkan segala yang kita butuhkan sudah dicurahkan, dilimpahkan bagi kita. Sebab itu sekarang terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, atas keluarga, atas suami, istri, anak-anak, atas masa depan, atas cita-cita, atas pekerjaan, atas segala usaha jerih lelah yang diberikan Tuhan.
Diberkati semuanya. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang batal, tidak ada yang gugur, tidak ada kesialan. Keberuntungan, keselamatan, kuasa, kekuatan menyertai. Allah yang mampu membawa engkau naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Berhasil, beruntung, berkemenangan. Sampai dunia menyaksikan kitalah anak-anak Allah. Bapa yang kekal, Tuhan kita, Raja kita, Allah Immanuel. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat rohani di dalam surga dan jasmani mengikutinya, memenuhi, menyertai, melimpah-limpah. Sambil kita berjaga-jaga, tetap setia, menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan.